Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Rea. Hari ini kita akan belajar matematika dengan materi ukuran pemusatan data. Kompetensi dasar dari materi hari ini adalah menjelaskan penyajian data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, pitogram, diagram batang, atau diagram garis. Mengorganisasikan dan menyajikan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data di lingkungan sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, atau diagram garis. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati gambar dan teks, siswa dapat menjelaskan penyajian data dan menentukan rata-rata dari data yang diberikan dengan percaya diri. Dengan mengorganisasikan data berkaitan dengan diri, siswa dapat menyajikan data dengan benar. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah mengajarkan apa itu pengolahan data. Sekarang kita belajar lagi anak-anak supaya kalian bisa mengingatnya kembali. Data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh berdasarkan pengamatan. Data yang biasanya kita peroleh masih berupa data acak ya anak-anak. Untuk itu, kalian harus mengurutkan data tersebut menjadi data yang benar dan valid. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang mean. Mean itu adalah rata-rata ya anak-anak. Sekarang kita belajar tentang median dan modus. Median itu adalah nilai tengah, sedangkan modus adalah nilai yang sering muncul. Sekarang di video pembelajaran yang akan Bapak berikan, kita akan belajar tentang materi median dan modus beserta contoh-contohnya. Untuk itu kalian belajar ya anak-anak dan simak videonya. Anak-anak, apa itu median? Median adalah nilai tengah dari sebuah data dengan cara mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Median untuk data ganjil, median dapat ditentukan dengan melihat data yang tepat berada di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sekarang Bapak akan memberikan contoh dari median tersebut. Contohnya adalah data nilai ulangan Joko sebagai berikut: 100, 75, 60, 85, 70, 90, dan 80. Tentukan median dari nilai ulangan Joko. Cara penyelesaiannya anak-anak, kalian harus mengurutkan dari data yang terkecil hingga data yang terbesar. Setelah kalian mengurutkan data tersebut, kalian dapat menentukan nilai tengahnya. Jadi mediannya adalah 80. Bagaimana untuk datanya? Kalau genap anak-anak. Kalau data genap, median dapat ditentukan dengan menjumlahkan data di tengah dan hasil dibagi 2 setelah data diurutkan terlebih dahulu. Datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terendah ya anak-anak. Sekarang Bapak akan memberikan contoh median untuk data genap. Perhatikan ya anak-anak. Contohnya adalah data nilai ulangan Jenny adalah 75, 60, 85, 70, 90, dan 80. Tentukan median dari nilai ulangan Jenny. Kalian harus mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar anak-anak. Setelah kalian mengurut tersebut, kalian dapat mendapatkan 2 nilai tengah, yaitu 75 dan 80. Setelah kalian menemukan data tersebut, kalian harus menjumlahkan data tersebut dan dibagi 2. Jadi anak-anak, 155 dibagi 2 adalah 77,5. Itulah median dengan data genap. Apa itu modus anak-anak? Modus yaitu data paling banyak atau yang paling sering muncul. Kalian akan Bapak berikan contoh dari modus ya anak-anak. Perhatikan contohnya. Data nilai ulangan Udin adalah 150, 70,
85, 75, 60, 85, 70, 90, 80, 85. Tentukan modus dari nilai ulangan UDIN. Cara penyelesaiannya, anak-anak, kalian harus mengetahui berapa banyak 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 100 dari nilai ulangan UDIN tersebut. Jadi anak-anak, nilai 50 ada 1, 60 ada 1, 70 ada 2, 75 ada 1, 80 ada 1, 85 ada 3, 90 ada 1, dan yang terakhir 100 ada 1. Jadi anak-anak, kita dapat menentukan berapa modus dari nilai ulangan UDIN tersebut. Jadi nilai ulangan UDIN tersebut modusnya adalah 85 sebanyak 3 nilai ulangan. Oke anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian mengerti. Terima kasih anak-anak. Dadah.